Ya, baik Bapak Ibu. Kita langsung membuat akun kuis. Di sini tadi saya sudah keluar dari akun Google yang sudah saya punya. Nah, pertama kita klik atau kita ketikkan quizzes ya, .com di browser Bapak Ibu ya. Saya aktifkan dulu supaya layarnya bisa Bapak Ibu lihat. Jadi kita di bagian pencarian di web browser kita ketikkan quizzes.com ya, lalu kita tekan enter di keyboard. Nanti Bapak Ibu akan diantarkan di halaman web quizzes.com seperti ini Bapak Ibu. Ya, ada chat dari teman katanya jangan cepat Pak ya, seperti di Google Classroom kemarin. Oh ya, siap. Ya, setelah terbuka seperti ini Bapak Ibu, kita pilih get start. Jadi ini kita mulai dari nol ini Bapak Ibu ya. Artinya bagi teman-teman yang sudah pernah atau sudah memiliki akun Quizzes tentu langsung sign up ya, langsung sign up ini dia langsung menggunakan ini. Eh, Kalau misalnya kita baru pertama kali mau membuat akun aplikasi Quizzes, maka caranya seperti itu tadi. Kita ketikkan di mesin pencari, di pencarian quizzes.com, kemudian tekan enter, lalu kita get start. Ini sudah pelan-pelan sekali ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nanti kita akan diantarkan ke halaman berikutnya, jendela berikutnya. Nah, bagi Bapak Ibu yang sudah menggunakan atau sudah memiliki akun Google ya, akun Google di laptopnya atau connect dengan akun Google-nya, ini bisa langsung sign up with Google ya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau memperagakan bagaimana misalnya kalau mulai dari nol ya. Kita tidak laptop yang kita gunakan itu belum terkonek dengan akun Google kita, atau mungkin kita menggunakan email lain atau akun Google yang lain. Nah, untuk di aplikasi Quizzes ini Bapak Ibu, kita bisa menggunakan email apa saja. Jadi bisa dari Yahoo, bisa juga dari Gmail. Jadi terserah Bapak Ibu. Beda dengan Classroom kemarin, kita harus memiliki akun Google atau Gmail. Jadi saya masukkanlah email saya. Ini saya coba di sini dengan menggunakan email ya. Ya. Kemudian ya ini. Oke. Bapak Ibu kalau account already loh, ini sudah terpakai ya. Kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan email yang apa namanya, yang aktif itu nanti ada tanda tanda checklist di sini bahwa email kita itu bisa digunakan. Ini ternyata saya punya sudah digunakan ya. Account already exist, please login. Jadi ini sudah sudah dipakai. Jadi kalau misalnya ya, ambil yang lain. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu misalnya emailnya diterima, maka dia akan ada tanda checklist seperti ini. Ya, lalu kita next saja. Kita pilih next. Kemudian Bapak Ibu karena Bapak Ibu adalah guru, maka pilih as a teacher. Nah, kalau misalnya siswa ini nanti menggunakan as a student, kemudian yang lainnya at a business. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena kita guru, maka kita akan pilih guru. Seperti ini. Lalu Bapak Ibu
di bagian jendela berikutnya akan terbuka seperti ini, your account details. Kita masukkan di sini gelar kita ya, apakah misalnya masih bujangan atau masih apa ya, statusnya apakah masih sendiri atau sudah berdua ya. Jadi ini adalah ada Mister, Bapak ya, Ibu atau Nyonya atau bagaimana ya, seperti ini ya. Ini kalau MX mungkin Mister X ya. Saya pakai Mister saja di sini karena saya laki-laki. Kemudian first name-nya ya nama saya ya. Saya ambil nama keren saya ya, Dilan. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian last name-nya ya bisa ya angka atau nama lain. Misalnya saya di sini Dilan 2000 lah. Ya, kemudian boleh juga misalnya Dilan nama ayah atau nama panggilan yang lain. Selanjutnya Bapak Ibu kita masukkan password di bagian ini. Ya, di sini kita masukkan password. Passwordnya itu minimal 6 angka ya, supaya tidak ribet ya. Ini karena banyak sekali saya punya akun ini, saya memilih 1 2 3 4 5 6 ya, supaya mudah diingat. Ini kalau mau jadi kuat Bapak Ibu bisa digabung dengan huruf atau angka sehingga di sini nanti apa? Ada tulisan di sini strong ya. Kalau biasa begini 1 2 3 4 5 6 itu biasanya ini lemah ya, weak. Oke, sudah itu Bapak Ibu, langsung saja kita continue. Dan kita sudah masuk ke halaman kuisis kita. Oh ya, katanya masih cepat. Oh ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, dapat permintaan dari peserta katanya masih cepat saya ini. Jadi ya santai aja Bapak Ibu, semangat ya, terutama teman-teman sahabat kita guru hebat yang saat ini menjalankan ibadah puasa. Cek. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Oh ya, sudah. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, setelah kita masuk di halaman ini Bapak Ibu, kita akan di eh, bagian-bagian aplikasi kuisis kita. Di sini sudah ada nama nama kuisis kita ya. Nah, ini. Kemudian di bagian yang lain di sini ada find quiz. Di sini nanti kita akan eh, melihat bagaimana cara menemukan kuis ya. Kemudian di sini nanti akan ada kuis kita. Kemudian di sini ada report, itu untuk melihat laporan ya, hasil kuisis yang sudah kita serahkan ke audiens atau ke peserta didik. Di Classes ini juga nanti kita akan bisa membuat kelas ya, membuat kelas spesifik kelas, misalnya kelas yang kita ampu, yang kita ajar, lalu nanti bagaimana mendistribusikan kuis itu ke dalam kelas ini. Ya, kemudian di sini collection ini adalah soal-soal yang kita koleksi, mungkin seiring dengan berjalannya waktu kita menemukan kuisis dari teman dan sahabat kita yang kita kuis-kuis unggulan kita bisa kita koleksi di sini. Kemudian di sini memesnya ya, ini adalah gambar-gambar menarik ya. Nah, kemudian di bagian ini bagian setting. Nah, kemudian jika kita memiliki beberapa akun kuisis, kita bisa log out di sini kemudian login kembali. Baik Bapak Ibu, itu interface ya, perkenalan dari dari kuisis ini.
Oke, karena ini masih berbahasa Indonesia Bapak Ibu, ya, untuk sebagai langkah awal dan memudahkan kita, saya sarankan ya kita setting dulu bahasanya supaya tidak menyulitkan kita. Terus terang Bapak Ibu, saya juga bukan guru bahasa Inggris, jadi biasa ada yang salah penyebutan mungkin, atau ada tidak tahu, tidak mengerti artinya. Jadi ini penting untuk kita setting ya. Tapi kalau ingin belajar berbahasa Inggris dari sini tidak usah kita rubah ya. Oke, kita masuk di menu setting sini ya. Kemudian disoret ke bawah, lalu di sini ada English ya Bapak Ibu. Ya, di sini kita pilih panah arah bawah. Ya, kemudian kita cari bahasa Indonesia. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kita klik kiri. Ya, kemudian simpan perubahan. Ya, simpan perubahan dan otomatis Bapak Ibu dari tadinya semuanya berbahasa Inggris, di sini sudah berubah menjadi bahasa kita ya, bahasa persatuan, bahasa yang kita cintai, bahasa Indonesia. Oke, begitu barangkali Bapak Ibu sampai di sini, itu artinya kita sudah memiliki akun Quizizz. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang pertama kita lakukan adalah bagaimana membuat soal di aplikasi Quizizz. Yang pertama adalah kita di sini ada tab, di sini temukan kuis. Ya, di sini nanti temukan kuis ini untuk mencari kuis. Nanti juga kita akan mencoba di sini Bapak Ibu. Kemudian kita pilih di buat kuis. Nah, kita pilih nih yang ini dulu. Atau kita ambil yang di sini. Jadi sama aja Bapak Ibu. Jadi kita bisa pilih di sini buat kuis baru atau ambil di sini tanda tambah. Jadi sama aja. Jadi saya mengambilnya di sini Bapak Ibu. Ya. Selanjutnya yang pertama kita lakukan adalah memberikan nama kuisis. Ya, memberikan nama kuis. Misalnya ujian webinar IGI Sidrap. Ya, Bapak Ibu yang mengikuti disesuaikan aja Bapak Ibu ya. Ya. Ujian webinar IGI Sidrap. Nah, di sini kita lihat subjeknya, apakah ini soal yang kita buat berjenis matematika, bahasa Inggris, fisika. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu membuat soal matematika, maka kita pilih di sini matematika. Karena ujian webinar Sidrap ini terkait dengan apa ya, yang sesuai di sini. Kalau tidak ada Bapak Ibu lihat lainnya aja. Ya, di sini lainnya. Kalau misalnya tidak ada yang sesuai di sini, pilih lainnya. Nah, oke. Selanjutnya kita klik selanjutnya. Ya. Kemudian yang pertama kita lakukan tulis sendiri. Ya, tulis sendiri. Nanti juga kita akan mencoba yang bagaimana kalau teleport dari perpustakaan kuis. Kita pertama kali mengambil tulis sendiri. Nah, akan tampil seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini ada pilihan ganda. Ini pilihan ganda umum biasa Bapak Ibu. Kemudian kotak centang ini misalnya soal yang memiliki beberapa opsi yang benar atau memiliki beberapa pilihan yang benar. Kemudian isi bagian kosong ini sama dengan isian. Ya, untuk isian ini karena kuisis itu
hanya membaca kunci yang benar. Jadi di bagian ini nanti kita akan lihat seperti apa dan bagaimana caranya. Ini kita memberi ini bisa kita memberikan beberapa karakter atau jawaban alternatif pada jawaban yang benar. Kemudian ini pemilihan, ya ini juga semacam apa esai ya atau uraian, ya ada pilihannya. Kemudian terbuka berakhir, ya ini nanti kita lihat seperti apa bentuk-bentuknya Bapak Ibu. Oke, langsung saja kita buat yang pilihan ganda Bapak Ibu ya. Kita coba yang pilihan ganda. Namun sebelumnya Bapak Ibu kita membuat soal ini juga bisa kita edit Bapak Ibu ya. Kita buat misalnya kita mau nambahkan gambar ya untuk aksesoris supaya ada daya tariknya Bapak Ibu. Ya saya ulangi, ini kita klik tambahkan gambar kuis, lalu pilih yang di tengah di sini. Kita pilih lagi gambar yang ya saya sudah. Nah, saya pilih gambar yang ini. Nah, Bapak Ibu terserah mau pilih gambar masing-masing Bapak Ibu ya. Nah, ini. Lalu boleh juga kita menyisipkan gambar yang ini berupa tautannya. Apakah misalnya gambar itu kita buat di ini di Drive atau di web, itu bisa kita masukkan tautannya di sini. Kita masukkan linknya Bapak Ibu. Nah, di sini kita pilih bahasa Indonesia. Ya, kemudian kita pilih kelasnya Bapak Ibu. Nah, misalnya kalau katakanlah saya di ini mengajar di kelas 10, ya saya pilih nomor 10. Jadi kalau mahasiswa university. Nah, karena ini terkait dengan kuisis saya pilih profesional. Ya. Oke. Nah, Bapak Ibu kalau misalnya kelas 10, kelas 11. Jadi seperti itu. Nah, kelas 11 ini juga kelas 11. Ya, kalau misalnya soal ini cocoknya untuk kelas 10 sampai dengan kelas 11 atau kelas 12, ini boleh. Nah, artinya ini digunakan untuk 3 kelas. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu di sini kita ada tanda panah lagi di sebelah kanan. Nah, kalau soal kita itu boleh dilihat atau kita berkenan untuk semua orang bisa melihat, maka kita pilih public, ya terlihat oleh semua orang. Tapi kalau misalnya soal ini hanya untuk kita yang lihat, koleksi pribadi, maka kita pilih yang ini ya, pribadi atau terlihat oleh Anda, ya terlihat oleh diri kita sendiri. Karena saya mau Bapak Ibu nanti bisa melihat juga soal ini, maka saya pilih yang di atas. Jadi Bapak Ibu nanti bisa share judul kuis ini, nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan soal yang kita buat pada pagi hari ini. Oke, setelah selesai pengaturan di bagian ini Bapak Ibu kita simpan. Ya. Jadi ini seperti inilah penampakannya ya. Ya, Bapak Ibu ya, di sini juga nanti yang saya akan pertama kali saya berikan petunjuk Bapak Ibu di pertama ini adalah bagaimana cara membuat soal sendiri. Nah, namun ada cara lain Bapak Ibu untuk kita mengimport ya. Kalau misalnya kita memiliki soal yang sudah kita buat untuk menghemat data atau kuota Bapak Ibu, ini bisa kita kita unduh dulu ini ya, sehingga nanti kita bisa mengimport pertanyaan atau soal kita itu melalui spreadsheet ya. Jadi sebelumnya kita masuk di aplikasi Quizizz, baru kita ambil ini, kita klik ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ambil template-nya, jadi pilih yang ini ya, pilih yang ini. Nah, misalnya ini saya pilih ini, maka secara otomatis Bapak Ibu ini sudah ada ini
di bagian ini ya. Template-nya seperti ini Bapak Ibu. Saya tunjukkan dulu di sini. Nah, seperti ini sudah ada contohnya Bapak Ibu ya. Ini sudah ada contohnya. Nah, ini bisa kita setelah kita unduh, ini bisa kita kerja offline Bapak Ibu. Jadi soalnya dimasukkan di sini ya, kemudian choice-nya di sini. Ya, question text-nya ya di sini, judul kuisnya ya. Kemudian di sini pertanyaannya apakah pilihan ganda atau checkbox atau fill in blank ya, titik-titik atau pertanyaan uraian ya, begitu Bapak Ibu. Jadi ini soalnya, kemudian di sini jenis soalnya, lalu di sini pilihannya ya, pilihan A B C D ya. Kalau pilihan ganda ini pilihan 1 2 3 4 5, kemudian di sini jawaban yang benar. Di sini jawaban yang benar, kemudian durasi waktu berapa di sini. Di aplikasi Quizizz ini luar biasa Bapak Ibu. Dari satu soal itu boleh kita mengatur durasi waktu siswa untuk menjawab ya. Mulai dari 5 detik sampai dengan ini kalau 900 detik berapa ya? Ya, 15 menit. Ya, kemudian kalau misalnya disertai dengan gambar, nah ini kita menyimpan gambarnya di drive ya, di drive kita, lalu nanti link atau tautan dari gambar itu kita pastekan di sini Bapak Ibu. Nah, kalau sudah jadi nanti soalnya Bapak Ibu, ini saya tutup kembali. Saya tidak simpan. Nah, nanti kita masuk lagi di sini Bapak Ibu. Kita masuk di sini, lalu pilih yang ini Bapak Ibu. Ya, kita pilih di sini filenya, lalu masukkanlah soal-soal yang sudah kita buat di format yang sudah kita unduh dan sudah kita lengkapi soal-soalnya. Ya, begitu caranya Bapak Ibu. Nah, ini tentu sebenarnya memudahkan juga ya. Cuma nanti repotnya ini Bapak Ibu, karena kalau soal kita itu ada gambarnya, maka tautan atau link gambar harus kita pastekan di tempat yang disediakan tadi. Namun jangan khawatir Bapak Ibu, kalau misalnya soal kita tidak bisa kita simpan di drive, kemudian tidak bisa kita pastekan di sana di kolom tautan gambar itu boleh juga kita buat nanti setelah soalnya jadi ya. Nanti kami tunjukkan Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, di sini kita ada durasi waktu ya. Ini default ya, default time. Jadi misalnya dari semua soal yang akan kita buat nanti ini, kalau di sini tertulis 30 detik, itu artinya bahwa durasi menjawab bagi siswa untuk setiap soal itu 30 detik ya. Jadi di sini kita boleh mengganti defaultnya misalnya ke 5 detik, 10 detik, itu sampai 15 menit Bapak Ibu. Nah, jadi nanti tergantung dari berat ringannya hostnya, tingkatan level soalnya Bapak Ibu di sini nanti ya. Kalau misalnya perhitungan kimia, fisika atau matematika itu mungkin kalau 30 detik, dan perhitungan itu mungkin siswa mustahil bisa. Kalaupun bisa itu mungkin hanya menebak ya. Oke, itu mungkin Bapak Ibu. Jadi saya defaultkan misalnya 20 Bapak Ibu supaya ada pembeda dari defaultnya seperti ini. Oke, selanjutnya kita membuat soalnya di bagian sini Bapak Ibu. Kita pilih gambar icon yang pilihan ganda tadi ya, yang ini. Nah, dipastikan Bapak Ibu sudah memiliki soal ya, memiliki soal. Jadi boleh juga ditulis langsung di sini, tapi saya akan menginput soal dari soal yang sudah saya siapkan. Ini soal yang sama yang kita pakai kemarin Bapak Ibu. Ya, soalnya yang ini Bapak Ibu ya.
Nah, oke. Caranya sama dengan di Google Form kemarin Bapak Ibu. Jadi ini kita blok eh, tanpa mengambil nomornya ya, karena kuisis ini juga nanti kita atur sehingga bisa mengacak soal dan mengacak pilihan. Jadi kita Ctrl C atau klik kanan baru copy lalu pindahkan di bagian pertanyaan ya, langsung klik kanan kemudian pilih paste. Nah, seperti ini. Kelebihan daripada aplikasi kuisis Bapak Ibu, setiap soal yang sudah kita buat dan option di sini ini secara otomatis langsung di bagian HP. Ini adalah tampilan Android anak-anak kita nantinya. Ya, seperti ini. Kalau kita mau memperbesar dan memperkecil nanti kalau misalnya teks di sini begitu banyak dan panjang, ini bisa kita manfaatkan. Ya, seterusnya ini pilihannya. Ini pilihannya beda dengan Google Classroom kemarin Bapak Ibu. Di Google Form ini kita boleh blok semua ini lalu kita Ctrl C lalu paste, itu secara otomatis mengisi absen ini. Sebenarnya ini juga bisa, tetapi ya seperti ini ya, klik kanan baru copy lalu kita paste di sini. Nah, ini tidak bisa mengisi otomatis seperti ini Bapak Ibu. Jadi kita blok yang ini ya, kemudian kita cut, kemudian ini kita delete ya, tekan backspace di keyboard, kemudian pindah lagi di sini, klik kanan paste ya, begitu seterusnya Bapak Ibu. Di sini kita cut baru backspace lagi, kemudian paste lagi, kita ambil, kita backspace, kemudian klik kanan, ini cut lagi seperti ini, kemudian tambah pilihan jawaban ya. Kalau SMA itu 5, jadi klik kiri saja langsung otomatis bertambah seperti ini Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Lalu kita lihat kunci jawabannya terdiri atas satu fase ya. Jadi kita berikan kuncinya seperti ini Bapak Ibu, dan setelah itu kita simpan. Jadi di sini durasi waktunya itu 20 detik. Nah, kita simpan. Jadi tampilannya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya ini sudah saya siapkan juga kemarin ya Bapak Ibu. Ini yang soal yang kemarin ini kita sekira hampir sama ya, beda-beda tipis. Kemarin ada yang bertanya cara membuat soalnya di kuis dengan di Google Form. Bapak Ibu sudah melihat perbandingannya seperti apa. Nah, ini kemarin ada ini yang bertanya ya. Kebetulan soalnya ini kita ulang lagi di kuis. Jadi soal ini disertai oleh teks. Jadi nomor 1 ini ya, nomor 1 sampai nomor 5 itu harus membaca teks ini ya, harus melihat teks ini. Nah, ini pertanyaannya sampai di sini. Nah, di aplikasi kuisis itu Bapak Ibu karena soalnya diacak, itu tidak memungkinkan untuk satu narasi atau satu pernyataan untuk 5 soal. Jadi cara mensiasatinya adalah setiap soal yang 5 yang berkaitan dengan teks ini kita kopikan di masing-masing soal ya, di masing-masing soal, supaya siswa ketika menjawabnya nanti teks ini selalu menyertai soal tersebut. Kalau tidak, nanti siswanya pusing, teksnya mana? Nah, itu. Ya, oke, langsung saja Bapak Ibu. Jadi ini kita blok lagi, kita Ctrl C ya, atau klik kanan baru copy, kemudian di sini Bapak Ibu boleh untuk menambahkan pertanyaan, kita boleh di atas ini pertanyaan baru, atau boleh langsung di sini pilihan ganda. Ya, saya coba dulu di sini Bapak Ibu. Ini pertanyaan baru, kemudian pilih pilihan ganda. Nah, seperti ini. Di sini muncul pertanyaan 2. Oke, langsung kita klik kanan, kemudian paste. Nah, teksnya seperti ini. Nah, kelebihan dari aplikasi kita ini Bapak Ibu, ini kita bisa geser ya. Kalau ini teksnya, nah ini. Kalau teksnya panjang ini bisa digeser di Android ya. Kalau misalnya dia nanti kalau ada misalnya gambar atau apa kecil di sini, ini bisa diperbesar kalau ukuran gambarnya Bapak Ibu. Oke. Kemudian untuk soal 1 ini
kita masukkanlah pertanyaan soal nomor 1 ini. Jadi kita blok pertanyaannya, kemudian klik kanan lalu copy, lalu ya kita enter sekali ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, pertanyaannya seperti ini. Ya, kita lihat di sini seperti apa penampakannya. Nah, seperti ini. Ya, what should people, ya, dan seterusnya. Oke, selanjutnya optionnya. Jadi sebenarnya ini Bapak Ibu kemarin itu ini ada ABCD-nya ya. Ini ada ABCD-nya, tapi ini sudah kita hilangkan. Oke, ini kita klik kanan lagi, kita blok, baru kita klik kanan, baru copy, lalu tempel lah satu-satu di sini Bapak Ibu. Nah, sama caranya tadi, kita klik backspace. Ya. Tambah pilihan, lalu pasta. Nah, seperti ini. Nah, kalau melihat dari durasi waktu yang ada 20 detik, siswa harus membaca teks ini, kemudian mengambil kesimpulan dan memutuskan pilihan. Tentu Bapak Ibu tidak cukup kalau 20 detik. Maka kita atur waktunya di bagian sini. Ini ada panah ke bawah, lalu kita pilih mungkin ini butuh waktu 2 menit. Ya, misalnya Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Lalu kita simpan. Oh, maaf, ini tidak ada pilihan yang kita tentukan. Jadi tidak ada kuncinya. Ya, kita beri kunci aja A Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita simpan. Nah, seperti ini. Soal nomor 2, pertanyaan nomor 2 sudah jadi. Nah, sekarang kita menambahkan pertanyaan. Kalau tadi kita dari sini, ini juga boleh dari sini Bapak Ibu. Ini tinggal kita klik kiri, langsung muncul template pertanyaan nomor 3. Maka kita pilih lagi soal ya, karena berkaitan lagi dengan teks untuk soal nomor 2 ini. Jadi ya seperti itu tadi. Jadi kita copy lagi nih Bapak Ibu. Ya, kita blok lalu copy, kemudian masukkan di sini, klik kanan lalu paste. Kemudian kita ambil pertanyaan nomor 2 ya, kita copy, klik kanan copy, baru kita berikan space ya. Lalu paste pertanyaannya di sini. Nanti modelnya seperti ini. Nah, ini tampilannya di Android-nya siswa seperti ini. Oke, selanjutnya kita ambillah optionnya. Nah, nih. Aduh, ada yang menelpon. Ya. Terusnya kita copy ya, baru paste di sini. Kemudian kita cut. Lalu klik kanan, paste lagi, sama caranya tadi Bapak Ibu. Iya, kita blok lalu cut, lalu tekan di keyboard tombol backspace ya, hapus belakang. Oke, jika sudah kita berikan juga kunci ya, misalnya jawabannya yang ini ya, saya pilih nih. Takutnya nanti sama di soal kedua jawabannya. Oke, setelah itu kita simpan. Nah, sekarang soal yang ketiga sudah jadi. Kita buat lagi jenis soal yang lain Bapak Ibu. Oh, seperti ini yang kemarin Bapak Ibu ya. Ya, caranya Bapak Ibu kita buat lagi di sini ya. Kita buat lagi template, tambahkan template lagi untuk soal pertanyaan nomor 4. Nah, kita masukkan ini. Ya, pertanyaan ini yang bergambar ya. Kita klik kanan, copy, lalu paste di sini. Nah, seperti ini. Nah, ini gambar ini Bapak Ibu, kita kalau copy di sini, kita copy lalu kita klik kanan di sini baru paste, dia tidak mau Bapak Ibu. Nah, tidak mau. Atau mau? Tidak ada. Ya, tidak muncul. Jadi cara mensiasatinya ya sama dengan waktu di
Google Form ya kemarin. Nah, caranya kita ambil ya aplikasi, kita munculkan lagi di Windows ya, aplikasi bawaan Windows Snipping Tools ya. Kita cari di pencarian aplikasi, ketikan Snipping Tools ya, Snipping Tools seperti ini Bapak Ibu. Setelah muncul kita ambil ya, seperti ini aplikasinya Bapak Ibu. Ya, kemarin kita sudah peragakan juga di Google Form ya. Jadi kemudian pilih pilih new. Nah, lalu kita ambil gambar ini, jadi kita klik kiri, tekan. Jangan dilepas Bapak Ibu, tekan terus sampai gambar yang diarsir kotak warna merah ini, lingkaran ya. Oh ya, kotak ya. Garis warna merah ini melingkari semua gambar yang kita inginkan. Lalu lepas ya. Otomatis gambar yang kita sorot tadi itu tersimpan di sini. Nah, kelebihan dari Snipping Tools ini itu gambarnya bisa kita save menjadi PNG. Ini jenisnya Bapak Ibu, ini PNG ya. Jadi saya buat lagi di sini Bapak Ibu, saya buat folder ya quizzes ya, gambar quizzes ya, artinya gambar soal quizzes. Jadi ini terserah dari Bapak Ibu sebenarnya ya. Nah, karena ini pertanyaan soal nomor 4, maka gambar ini tadi saya beri nama file 4 saja ya, sebagai kerangka ingatan. Jadi tidak ada juga keharusan bahwa nama filenya harus 4 Bapak Ibu. Oke, lalu saya save. Nah, selanjutnya kita ambil gambar itu dengan memilih yang ini Bapak Ibu ya. Jadi di sini di quizzes itu boleh kita masukkan gambar atau audio ya, gambar atau audio. Oke, kita pilih ini, lalu ambil yang bagian sini ya, tambahkan gambar, lalu kita masuk di gambar quiz. Nah, lalu ambil gambar 4, lalu open. Kita nantikan. Nah, gambarnya ada di atas Bapak Ibu ya. Ini kalau kita mau perbesar gambarnya di sini Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, karena perhatikan gambar di bawah ini, di tampilan ini sementara gambarnya di atas, berarti soalnya ini kita ganti Bapak Ibu menjadi di atas. Ya, karena kalau di bawah ya nanti anak-anak carinya di mana gambar di bawah padahal di atas. Oke. Setelah itu kita ambil optionnya. Oh, ini masih ada sambungannya. Keliling daerah yang diarsir adalah, ini kita sambung aja di sini Bapak Ibu ya. Nah, perhatikan gambar di atas ini ya. Keliling daerah yang diarsir adalah, nah itu. Kemudian kita masukkan ini, kita blok, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, baru Ctrl X ya, cut ya, baru backspace. Kemudian klik di sini Ctrl V, lalu kita blok, Ctrl X, kita cut. Kemudian backspace, lalu Ctrl V, kita cut, kemudian paste ya. Tambahkan jawaban, tambahkan pilihan jawaban ya, misalnya di sini 60 cm. Ya, lalu kuncinya 50 misalnya ya Bapak Ibu, 50. Oke, kita simpan. Ya, ini kalau matematika menghitung begini 20 detik, ini kita rubah lagi Bapak Ibu ya. Waktunya mungkin ya 2 menit lah. Nah, lalu simpan. Nah, selanjutnya bentuk soal yang lain Bapak Ibu seperti ini. Ya, kita buat lagi template-nya, tambahkan lagi pilihan ganda. Nah, seperti ini. Kita copy. Ya, kita blok pertanyaannya, klik kanan baru copy, lalu langsung klik kanan paste. Kemudian gambarnya ini sama dengan tadi Bapak Ibu, kita munculkan aplikasi ini Snipping Tools. Ini boleh juga Bapak Ibu menggunakan Paint ya. Paint juga di ini saya tunjukkan, ini boleh menggunakan Paint ya. Jadi terserah Bapak Ibu. Ini ya,
boleh menggunakan yang ini juga Bapak Ibu ya. Kalau yang ini cara menggunakannya eh, jarang sih saya pakai yang begini. Oh ya, tekan kontrol apa? Tekan keyboard di keyboard PRT screen ya, print screen. Nah, di bagian atas PRT SCRN ya. Jadi ini kita ketuk satu kali, tekan satu kali, ya. Tekan satu kali baru pilih paste. Nah, pilih paste, klik kiri muncul paste. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, sekarang ini mana nih gambarnya? Nah, seperti ini. Jika sudah, kita crop. Ya, kita ambil ini, kita pilih ini crop, lalu cari gambar tadi. Loh, kok berubah? Nah, ini. Nah, seperti ini. Jika sudah, ya, seperti ini. Jika sudah, pilih select ya. Oh ya, pilih crop. Ah, pilih crop. Ini. Seperti ini Bapak Ibu. Terserah yang mana. Jadi kemudian itu cara menyimpannya ya sama save as. Nah, cuma dia ini ada pilihannya ya, kita jadikan PNG. Kemudian masukkanlah di folder yang tadi. Nah, ini soal 5 ya. Ya, 5A. Kemudian save. Ya, seperti itu. Untuk mempercepat kita paste lagi, muncul lagi gambar yang seperti tadi Bapak Ibu. Nah, ini. Baru crop lagi. Oke. Ini saya menunjukkan aplikasi yang lain Bapak Ibu ya. Nah, caranya hampir sama. Oke. Lalu pilih crop, pilih save as, kemudian pilih 5B ya. Lalu save. Oke, ini cara menggunakan Paint ya. Jadi saya pakai kembali ke sini. Ini snipping tools pakai new ya, buka new, kemudian ambil gambar 3. Lalu pilih file, save as, langsung 5C. Jadi terserah Bapak Ibu, boleh menggunakan Paint, boleh menggunakan snipping tools. Enaknya ya tergantung Bapak Ibu. Kemudian ambil gambar ini lagi. File, save as, kemudian 5D ya. Ambil new lagi. Ambil gambar ini. File, save as, 5E. Ya, snipping tools ini boleh digunakan di untuk apa saja ya. Ya. Oke, selanjutnya kita masukkanlah di ini di pertanyaan nomor 5 ya. Oke, ambil ditambahkan gambar, kemudian pilih gambar di 5A, masuk di sini. Nah, sini kita tunggu. Tambahkan lagi gambar, kemudian pilih 5B. Gambarnya sudah muncul Bapak Ibu. Kemudian kita tambahkan lagi gambar. Gambarnya untuk 5C. Tambahkan lagi gambar. Kemudian tambahkan pilihan, baru masukkan gambar 5 ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu, gambar di siswa seperti ini ya. Kalau kita mau memperbesar, memperkecil ya pakai ini saja. Ya. Kemudian kita pilih simpan. Ini boleh 20 detik boleh ya. Kalau misalnya dirasa kurang, dirubah menjadi 30 detik. Ya, oke, kita simpan. Oh ya, belum. Perangkat keras, tidak ada jawaban. Perangkat keras berlapis magnetik, ya harddisk ya.
Harddisk mana nih harddisk? Ini. Simpan. Oke. Selesai Bapak Ibu untuk soal ini. Nah, sekarang kalau misalnya soalnya bergambar seperti ini. Jadi pertanyaannya juga apa? Gambar, kemudian ini rumus matematika. Kemarin ada teman bertanya di Google Form ya. Nah, kalau misalnya rumus matematika, bagaimana caranya menginput soalnya? Seperti persamaan linear dan lain sebagainya atau rumus kimia ya. Jadi kita coba tambahkan soal lagi di sini Bapak Ibu untuk template soal nomor 6. Sebenarnya di sini Bapak Ibu untuk tambahkan rumus matematika. Jadi sebenarnya ada di sini Bapak Ibu. Cuma saya tidak bisa menggunakan ini Bapak Ibu. Mohon maaf karena saya bukan guru matematika. Yang jelasnya di sini ada akar, ada beta, ada sigma, pokoknya ada semua ini Bapak Ibu. Ada pangkat 2. Nah, tapi kalau menurut hemat saya dari beberapa teman pencinta kuis yang sering buat soal di kuis, katanya lebih enak dijadikan gambar Bapak Ibu. Ya, lebih simpel ya. Apalagi kalau menggunakan aplikasi yang ini tadi. Tidak perlu mengetik ya Bapak Ibu. Jadi caranya seperti apa ya kita contohkan di soal ini Bapak Ibu. Ya. Kita buka snipping tools, baru kita ambil gambar yang ini. Tidak perlu membuat tabel lagi ya, baru kita save as. Kita beri soal nomor 6 ya. Save. Kemudian pilih new lagi, kita pilih jawaban A ini. Nah, kemudian pilih new lagi, ambil yang B. Baru save. Pilih new lagi. C. Ya kita ambil 4 saja untuk mengefisiensi waktu Bapak Ibu. 6D. Ya. Oke, kita langsung masukkan di sini Bapak Ibu. Kita masukkanlah dulu pertanyaannya ini. Ini pertanyaannya. Ya. Kemudian oh maaf, ini pertanyaannya ya. Ini. Oh, ternyata pertanyaannya ini. Iya. Bentuk. Nah, ini kalau membuat yang ini, mohon maaf. Ini kalau membuat yang ini Bapak Ibu, ini kalau saya mau ketik di sini nih, saya nggak tahu nih sebenarnya seperti apa ya. Mau pakai yang ini? Enggak di. Ya. Yang jelasnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya, bentuk maksudnya ya supaya lebih cepat Bapak Ibu ya. Ini saya tadi salah mengcopy sebenarnya ya. Ya, bentuk yang ini ya di sini jika disederhanakan akan menjadi, jadi kita masukkanlah gambar-gambar tadi. Jadi ini 6A. Kemudian masukkan di sini lagi untuk 6B. Jadi penampakannya seperti ini Bapak Ibu di HP-nya siswa. Kita masukkan lagi. Nah, ini kalau mau diketik kira-kira kecepatan mana ya? Nah. Oh, ini maaf tadi harusnya dirubah warnanya ya Bapak Ibu. Ini tadi harus dirubah warna baru kita jadikan gambar ya. Tapi ya ini kita harus rubah warna. Ini kalau begini ini sudah kentara ini bawah kuncinya yang ini. Tapi tidak ada masalah Bapak Ibu karena ini adalah latihan. Oke, kita simpan. Oke, saya kira saya cukupkan ya Bapak Ibu bentuk-bentuk soal yang kita input di kuisis ini. Nanti kalau ada hal-hal yang kurang nanti dikomunikasikan di grup ya Bapak Ibu. Nah, sekarang setelah kuis kita buat seperti ini,
Ya, Bapak Ibu, kita klik yang ini kembali. Jangan keluar ya Bapak Ibu. Kalau misalnya kita mau melanjutkan ya, mau memainkan. Nah, ini kita kembali. Ini saya sudah, ini kita tidak pakai lagi ya. Oke, seperti ini tampilannya Bapak Ibu di layar kita ya, di layar guru. Ini tampilannya, soalnya ini di layar guru seperti ini. Nah, ya. Oke. Selanjutnya untuk memainkannya, ini nanti kita coba Bapak Ibu ya. Di sini ada pilihan ya. Di sini ada main langsung, kemudian jadikan PR. Ini nanti kita coba semua. Kemudian latihan. Ini latihan sendiri. Nah, ini dia ada pilihannya, mainkan atau bagikan tautan latihan. Jadi kalau misalnya ada soal yang bermasalah, misalnya ini siswa tidak mencapai KKM, artinya banyak siswa yang gagal. Dari 10 soal yang dibuat, tidak ada siswa yang mendapat nilai 100, semuanya di bawah 50. Maka supaya siswa bisa latihan berkali-kali, maka boleh kita gunakan ini. Inilah apa namanya, kelebihan daripada kuis ini. Kita bisa bagikan supaya mereka latihan di rumahnya dengan soal-soal yang ada di sini. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, kita coba dari yang pertama ini. Kita mainkan langsung. Klik mainkan langsung. Di sini ada tim. Jadi tim ini untuk kelompok Bapak Ibu ya. Jadi kalau misalnya di dalam kelas itu ya, misalnya tugaskan untuk setiap kelas. Jadi nanti kita buat kelas Bapak Ibu ya, karena ini belum ada kelasnya. Nanti kita ini. Oke, jumlah timnya berapa? Misalnya kalau ada 30 siswa, kita bagi 5, berarti ada satu kelompok itu ada 6. Jadi kita pilih 6 di sini ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian di sini pengaturannya nanti sama di pengaturan di bagian klasik. Ini saya hanya menunjukkan perbedaan-perbedaan ini. Oke, di bagian klasik, nah ini yang umum, ini nanti yang kita mau mainkan Bapak Ibu. Ya, nanti kemudian ini di bagian ujian. Ya. Ini kalau misalnya nanti kita mau ujiankan ke siswa, jadi nanti yang membedakan itu hanya di pengaturan-pengaturannya yang ada di sini Bapak Ibu. Oke, kita coba dulu di pengaturan di bagian klasik. Nah, sama nanti di sini di kelas Bapak Ibu. Ini sebenarnya bisa di Google Classroom ya, pergi ke kelas. Nah, ini bisa connect dengan Google Class ya, jadi di Classroom. Atau nanti di kelas, nanti kita buat kelas. Ya, oke Bapak Ibu, kita tinggalkan dulu di sini. Oke, sementara itu di bagian sini, di sini peluang siswa berapa kali murid dapat mengerjakan kuis ini. Jadi di sini ada pilihannya Bapak Ibu, 1K, 2K atau 3. Artinya Bapak Ibu, ketika siswa gagal melakukan kuis ini, dia bisa mengulangi beberapa kali. Jadi kalau kita pilih 1 kali di sini, jadi siswa hanya bisa 1 kali mengerjakan kuis ini. Jadi saya pilih dulu tak terbatas. Kemudian hanya dapat menggunakan generator nama kuis yang menyenangkan. Jadi di sini kalau kita aktifkan Bapak Ibu, ya nanti ada tampilan-tampilan, ada meme-nya, ada musiknya dan lain sebagainya. Kemudian tunjukkan pertanyaan di game, ya. Tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Jadi ini kalau kita aktifkan Bapak Ibu, ya, nanti siswa kalau dia menjawab itu, kalau dia salah nanti dia ditunjukkan jawaban yang benar. Ya, jadi nanti kita defaultkan saja Bapak Ibu ya. Kita coba di sini bagaimana caranya kalau tidak ada kita rubah. Ini juga saya tidak aktifkan. Ini tetap aktif-aktif. Kemudian ini menyala, siswa dapat poin ya. Kemudian siswa melihat pengaturan waktu mundur. Jadi di layar HP siswa itu terlihat durasi waktu ya. Jadi tadi kita sudah mengatur waktu. Kalau kita mengatur waktu cuma 20 detik, berarti perjalanan waktu mundur di HP siswa itu nampak. Dan siswa bisa mengetahui bahwa waktu saya hampir habis untuk menjawab. Jadi siswa memiliki kesempatan untuk menjawab ketika melihat durasi waktunya. Dan walaupun ini kelebihan kuis menurut saya Bapak Ibu, jadi walaupun soalnya gampang, tetapi durasi waktu yang kita berikan itu singkat,
maka soal yang tadinya itu tidak host akhirnya menjadi host. Nah, ini menurut menurut saya Bapak Ibu ya. Oke, kemudian tunjukkan papan. Ya, baik Bapak Ibu, soalnya sudah ada. Ya, jadi kode soalnya 321470. Ini belum ada yang gabung. Ini juga Bapak Ibu, ini bisa juga kita bagi linknya ya Bapak Ibu. Misalnya ini join my quiz. Jadi kita apa namanya? Ya, ini sudah ada Kamari. Jadi ini kita klik kanan baru copy link address ya. Ini kita copy. Kita klik kanan di bagian ini Bapak Ibu ya. Oh maaf. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di kuisnya. Jadi yang ikut di Facebook juga boleh ya Bapak Ibu, walaupun bukan peserta. Misalnya kalau mau bergabung dengan kuis, dengan bermain-main bersama dengan kurang lebih 250 guru hebat yang sudah bergabung di kegiatan webinar kita di Gizi Drap ya. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah memberikan apresiasi dan ingin berbagi bersama kami, mulai dari Sabang sampai Merauke ya. Kemarin saya amati teman-teman peserta ya dari seluruh Nusantara, semua perwakilan provinsi ada, alhamdulillah. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mengefisiensi waktu udah masih banyak. Ya, kita hargai teman-teman kita juga yang mau bergabung, ingin menyaksikan kuis kita. Ya, jadi jika kita ingin kuis ini dimainkan oleh siswa, kita ingin bagi ke siswa Bapak Ibu, itu kita klik kanan di sini, kemudian copy link address, kemudian kita paste di WA-nya. Ya, ini di grup WA ya. Nah, ini saya WA saya ndak, harusnya saya bagi juga di WA ya. Ntar. Ya, ini kita bagi di grup webinar ya. Nah, seperti ini. Nah, teman-teman yang mau gabung yang dari grup, ya, saya undang juga dari ya, dari teman-teman coach yang mau gabung. Oke, di akun Facebook ya. Oke, sudah 24 partisipan di. Wow, keren. Atau kita memberikan kodenya ini Bapak Ibu ya. Kita 321470 ya. Kode kuis 321470. Ya, seperti ini cara membagi kuis kita di apa namanya?
dengan siswa. Misalnya kita memanfaatkan WA sebagai pembelajaran jarak jauh Bapak Ibu. Ya, seperti ini. Jadi saat ini kita buat kuis, ya, kita buat kuis dan kita masuk di sini. Sebelum ya kita mau mainkan kuis ini, kita membuat pengumuman di grup WA siswa atau di classroom ya. Ya, kemarin kita sudah membuat kelas di classroom, itu kita bagi kode link ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Ini manfaatnya Quizizz, bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh seperti ini. Oke. Sudah ada hampir 50 ya. Sudah 50 yang bergabung. Kita klik mulai Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, oke. Sementara ini adalah live game yang diikuti oleh peserta webinar Egy Sidrap. Saat ini yang memimpin adalah Bapak Hairullah. Kemudian, Pak Hairullah tergeser, naik Irwan TV. Luar biasa, saling saut menyaut, sambung menyambung ya, saling ya runner up sekarang ada NF yang pergerakan. Kemudian selanjutnya yang memimpin Ibu Nurul Hulil ya. Ada Oka Susila yang melambung naik dari bawah langsung ke atas dengan posisi pertama poin 2770. Masih Oka Susila, apakah beliau mampu mempertahankan? Sayang sekali ada Nurul Hulil Amri yang mengungguli Pak Oka oleh NF. Kemudian ada Herawati dari tadinya berada di papan bawah, kali ini dia berada di papan 3. Baik, di sini masih berlangsung. Ada 75 peserta saat ini yang bergabung. Ada Herawati, tak terduga Ibu Herawati nyabet juara 1 sementara dengan poin 3800. Ini serunya Bapak Ibu ya. Permainan kuis ini saling mengungguli siswa satu dengan yang lainnya. Ada Pak Muhammad Yusuf lagi sekarang dengan poin 4420 dan sudah menjawab semua soal ya. Masih ada Ibu Herawati dengan 3800, masih menyisakan 1 soal. Kita lihat jawaban terakhir Ibu Herawati apakah mampu mengungguli Bapak Muhammad Yusuf ya, kita lihat nanti di ending kuis ini. Luar biasa Bapak Ibu, ada 100 ya, ada 73 pemain saat ini ya. Masih Bapak Muhammad Yusuf. Nah, ini kita lihat semua. Nah, ada yang baru start. Ya, oke. Seperti inilah keseruan kira-kira Bapak Ibu, evaluasi yang bisa kita lakukan kepada siswa kita dengan menggunakan aplikasi. Nah, ternyata Bapak Ibu ya, dari tadi Pak Muhammad Yusuf begitu lama bercokol di papan atas, ternyata ada Ibu Sinta Rahayu ya. Ibu Sinta Rahayu. Nanti kita lihat Bapak Ibu, apakah ada peserta yang mengulang atau bagaimana ya. Nanti kita lihat. Kemudian kita disertakan dengan musik dan tentunya gambar-gambar menarik dari ciri khas Quizizz. Ya, baik Bapak Ibu, durasi normal dari Quizizz kita ini
pemain sudah bergabung dan sudah mengerjakan sesuai dengan durasi waktu yang ditentukan, maka dengan sendirinya kuis ini akan berakhir. Ya. Untuk mengefisiensi waktu, mohon maaf Bapak Ibu, 80 lebih yang sudah bergabung di kuis ini. Ya, 87 pemain. Mohon maaf, untuk mengefisiensi waktu saya akhiri game ini Bapak Ibu ya, karena kalau menunggu semuanya bergabung dan mengerjakan ini waktu kita tersita. Jadi untuk mengakhiri game, kita ambil di bagian sudut kanan atas, akhiri game, lalu kita pilih akhiri game. Nah, di sini Bapak Ibu, kita sudah bisa menyaksikan, bisa melihat ranking 1, 2, dan 3 itu siapa. Nah, kelebihan daripada aplikasi Quizizz ini Bapak Ibu, kita tidak ribet, tidak repot lagi memeriksa. Nah, di samping daripada itu, analisis setiap butir soalnya itu bisa kita lihat dari sini ya. Ini keseluruhan. Jadi di sini ada JJ yang posisi pertama, Ibu Sinta Rahayu, kemudian P. Ini rankingnya ini dari 43 apa ini? Dari ranking 43. Jadi di sini ada beberapa peserta Bapak Ibu. Nanti kita lihat berapa peserta, ini 80 lebih tadi. Jadi ini rankingnya. Ini ranking kalau ada nilai yang sama, durasi yang sama, kemudian poin yang sama, dia memiliki ranking yang sama. Ya, seperti ini Bapak Ibu di ya ini ya Nurul Hidayah Gusnani ranking 42. Dia nilainya sama, mungkin juga waktunya sama 33%, maka rankingnya sama. Oke. Kemudian di analisis pertanyaan juga kita bisa melihat di sini Bapak Ibu. Nah, di sini. Jadi siswa itu di soal yang ini 23 yang benar, kemudian 49 lainnya salah. Nah, di sini kelebihannya kuis di sini Bapak Ibu. Nah, soal nomor 1 35 benar, 35 salah. Ya, berarti ini standar KKM ya, tidak mencapai. Nah, ini soal yang ini terkait dengan soal nomor 3 ini ada nomor 3, 21 benar, 49 salah. Nah, seperti ini Bapak Ibu analisisnya. Kemudian untuk detailnya Bapak Ibu, ini bisa kita unduh hasil. Jadi di bagian sudut kanan atas ini ya, di sudut kanan atas ini kita unduh hasil. Nah, setelah terunduh ini ada Bapak Ibu. Ini kita coba buka Bapak Ibu ya. Ini analisis soalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ah, ini. Ujian Quizizz webinar ya. Jadi ini kelas levelnya. Ini Novianti, ini ada semua siswa. Anggaplah Bapak Ibu ini kita anggap siswa ya Bapak Ibu ya, seperti ini. File level. Nah, ini. Analisis soalnya sebenarnya. Oke. Kemudian di tab di shift kedua ya. Ada player level. Nah, seperti ini. Oke, seperti ini Bapak Ibu sebagai gambaran, nanti Bapak Ibu akan mencobanya ya. Nanti Nah, seperti itulah cara mengunduh hasil daripada Quizizz kita ini. Oke, setelah selesai Bapak Ibu, kita keluar dari game ini, kita lihat opsi yang lain. Ya. Kemudian ya, kita pilih nih kuisku. Nah, ini kuisku. Nah, kita lihat Bapak Ibu, kita sudah memiliki kuisku ya. Koleksi kuis kita ini adalah 1. Kita baru membuat 1 kuis. Ya. Oke, Bapak Ibu, saya ingin menunjukkan Bapak Ibu bagaimana cara mengaturnya ketika kita main langsung. Nah, ini tadi Bapak Ibu saya lupa memperagakan ya, bahwa kalau pengaturan default, Bapak Ibu nanti yang sudah mengikuti itu pasti sudah melihat bahwa
Oh, ternyata kalau saya salah, ada muncul jawaban yang benar, ya, itu ya. Ada jawaban yang benar. Nah, bagaimana supaya soal kita ini tidak bocor jawaban yang benarnya? Nah, maka pengaturannya seperti ini, Bapak Ibu. Jadi, kita persilakan siswa itu hanya mengerjakan satu kali. Jadi ini satu kali. Ya, jadi satu kali. Kemudian tampilkan kepada siswa jawaban yang benar untuk setiap pertanyaan. Ini kita matikan, ya, matikan sehingga siswa tidak melihat jawaban yang salah, jawaban yang benar ketika dia menjawab setiap soal. Memungkinkan siswa untuk melihat pertanyaan dan jawaban di akhir. Jadi kita matikan juga ini supaya di bagian akhir pun dia tidak bisa melihat mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Itu kita matikan. Ini tetap kita aktifkan. Kemudian pertanyaan memungkinkan siswa untuk mencoba kembali beberapa pertanyaan yang salah, ini kita matikan sehingga Bapak Ibu ketika dia ada jawaban yang salah, maka dia tidak ada kesempatan untuk mengulang lagi. Jadi sama waktu Bapak Ibu tadi mengerjakan soal, bisa rasakan pas kita berakhir atau sudah menjawab semua soal, kita akan diperhadapkan ada titik 1, ada titik 2 atau titik 3. Itu adalah kesempatan yang diberikan kepada siswa untuk menjawab, ya, untuk menjawab soal kembali yang salah. Oke. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik lanjutkan, ya. Klik lanjutkan. Nah, untuk membagikan sekali lagi Bapak Ibu, kita klik kanan, kemudian kita copy link address, dan otomatis karena soal ini soal yang sama ini ketika kita putar ulang maka kodenya juga berbeda. Kodenya berbeda dan kita copy, bagi ke siswa linknya, ya, masuk ke grup WA kita, kemudian paste, lalu kirim, ya, seperti ini Bapak Ibu. Kita masuk lagi, atau kode ini yang kita bagi, ya, kita share, ya. Nah, lalu paste, ya, kodenya ini seperti ini Bapak Ibu. Begitu cara membagi kuis ini. Atau kita paste di Classroom. Jadi tadi saya, ya, harusnya saya praktekkan bagaimana membaginya di Classroom Bapak Ibu, ya. Nanti di bagian akhir insya Allah. Kenapa? Karena saya khawatir kalau buka lagi Classroom, saya tadi keluar dari akun Google saya, masuk di akun baru. Jadi kita tetap di sini dulu, ya. Oke Bapak Ibu, setelah ini tidak ada yang bergabung Bapak Ibu. Oh, ada, ya, ada. Untuk membedakan rasanya yang default dengan yang sudah kita atur sesuai dengan yang ini Bapak Ibu. Oke, kalau saya mau mencoba,
Ya, saya juga coba terhubung dengan supaya mudah menjelaskannya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan bisa. Udah bisa ya. Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Kita mulai saja Bapak Ibu. Ya, mengingat karena banyak sekali perangkat yang mengikuti visi saya saat ini ya, karena ada link di Facebook juga ada di tim. Lalu menjalankan browser, ya ada beberapa aplikasi yang terbuka ya. Oke Bapak Ibu, mohon maaf yang baru bergabung, bisnya harus kita akhiri karena mengingat materi kita masih ada. Dan saya akhiri gamenya. Ya, tampilannya juga ya ada. Nah ini Ibu Juliani, Pak Yusuf, kemudian ada Sukmita dan lainnya. Bapak Ibu terima kasih yang sudah mendukung acara kita, kuis kita yang ini ya. Kita unduh hasil bisa dilihat seperti ini ya Bapak Ibu. Oke, saya keluar dari sini Bapak Ibu. Selanjutnya kita masuk lagi di soal yang tadi Bapak Ibu. Bagaimana kalau soal ini kita jadikan PR ya. Jadi kita klik soal kita ini, lalu kita ambil yang ini Bapak Ibu. Jadi kita pilih ini dijadikan PR. Nah, maksudnya soal ini Bapak Ibu, siswa boleh mengerjakan kapan saja sesuai dengan durasi waktu yang kita tentukan. Jadi misalnya hari ini tanggal 16 Mei ya. Hari ini tanggal 16 Mei. Ya, 16 Mei. Di sini sudah ada tanggal 17 Mei ya. Kalau misalnya waktunya 1 kali 24 jam, siswa harus menyelesaikan tugas ini, maka kita pilih 17 Mei. Kalau misalnya waktunya 1 minggu Bapak Ibu, ya boleh kita pilih, ya katakanlah ini adalah PR-nya Bapak Ibu sampai 19 Mei, karena kita akan bertemu insya Allah setiap pagi jam 9 waktu Indonesia Tengah, waktu Indonesia Barat pukul 8, di Indonesia Timur pukul 10 ya Bapak Ibu. Oke. Nah, di sini kita bisa menentukan berapa jam ya. Ya. Berapa pukul berapa ya? Pukul berapa misalnya pukul 12. Ya, pukul 12.00 ya. Ya, pukul 12.00. Jadi 2 hari, 13 jam dan 19 menit dari sekarang. Kuis ini harus selesai dikerjakan oleh siswa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Oke, kemudian ini kita atur ya. Kita atur supaya siswa tidak mengulang-ulang ya. Ya, kita atur menjadi 1 kali saja. Kemudian ini kita matikan karena ini adalah PR, biar dia pelajari dulu sebelum mereka kerjakan ya. Ya, mencoba beberapa pertanyaan yang salah ini kita matikan. Ini siswa melihat durasi waktu untuk setiap pertanyaan, ya boleh kita hidupkan. Oke, setelah itu Bapak Ibu kita lanjutkan. Nah, sekarang di sini sudah ada icon classroom ya ini. Ini nanti terakhir Bapak Ibu ya, karena saya khawatir kalau saya klik ini, karena saya tidak masuk di akun Google yang kita pakai kemarin menggunakan Google Classroom. Jadi khawatir terputus nanti Bapak Ibu. Jadi nanti mungkin terakhir ya, mudah-mudahan tidak putus ya. Jadi caranya Bapak Ibu, kita klik yang ini, copy link ya, copy link. Lalu kita bagikan ke grup siswa. Jadi masuk di sini, lalu kita paste di grup siswa. Ya, kita paste.
Lalu, nah, masuklah ini. Atau boleh juga diberi komentar, ya, siswaku, ya, yang tercinta, ya. Ini siswa kalau disanjung-sanjung ya, tetap semangat dan belajar di rumah, bla bla bla, ya, di rumah ya. Berikut PR kita ya. Berikan komentar Bapak Ibu ya, berikan ya. Berikut PR Anda. Informasikan batas waktunya. Ya, batas waktu hingga tanggal 19 Mei pukul 12 ya, pukul 24 ya. 24.00 Wita. Nah, klik shift, tekan shift, kemudian paste di sini. Lalu enter. Nah, seperti ini contohnya kira-kira Bapak Ibu. Di Classroom juga seperti itu Bapak Ibu. Kalau di Classroom kita tidak perlu lagi membagi link ini, karena pas kita klik yang ini, ini Bapak Ibu, langsung masuk di informasi kelasnya siswa. Tinggal nanti kita di Classroom kita bagi kelas mana sasaran soal kita. Jadi nanti kita masuk di situ. Saya khawatir kalau saya klik ini Bapak Ibu, karena ini bukan akun Google yang kita pakai kemarin buat Classroom, ya. Oke. Atau kita membagi dengan yang ini, ya. Kita sertakan, ya. Kita sertakan. Jadi terserah siswa mau kerjakan sekarang kah atau besok. Yang jelasnya kuis ini terbuka, ya, kuis ini terbuka hingga sampai tanggal 19. Bedanya yang tadi Bapak Ibu, bedanya yang tadi itu kalau sudah ditutup, diakhiri karena dia live game, maka kuisnya tidak akan bisa lagi kita mainkan. Kenapa? Karena sudah ditutup ya, karena dia sifatnya live, jadi harus langsung saat itu juga. Oke. Nah, di bagian ini Bapak Ibu terkait dengan ini soal yang sudah kita buat tadi ini, ya, ini kita bisa unduh di sini, bagian sini Bapak Ibu. Ya. Ini bisa kita unduh, bisa juga kita cetak. Ini ada, kalau tidak mau terunduh di sini tadi ada informasi, ini kita klik unduh. Nah, ini soalnya. Kalau kita buka, yang apa tadi? Oh, yang permainan tadi, yang ini Bapak Ibu ya, mohon maaf. Ini karena belum ada siswa yang mengerjakannya, belum bisa kita unduh Bapak Ibu ya. Karena belum ada yang mengerjakan. Artinya ketika sudah berjalan kuis ini, nanti kita ambilnya di situ. Oke, Bapak Ibu, itu mungkin terkait dengan pengaturan di game di bagian PR. Ya. Oke. Apakah Anda ingin keluar dari permainan ini? Ya. Kembali kita ke kuisku. Ya, jadi ini tadi kuis kita Bapak Ibu ya, dari kita klik hasil. Jadi ini tadi hasilnya ada total pemain. Ini yang pertama tadi 90, terus yang kedua 59. Nah, kemudian ini yang sudah melihat kuis ini sudah ada 22 orang. Ya, ini beberapa menit yang lalu, ini tadi 15 menit. Jadi kita bisa melihat keadaan soal kita di sini, misalnya, oh ternyata PR yang saya